Rutinitas yang padat dan suasana hati yang buruk memang gak bisa dipungkiri. Semua orang pasti mengalaminya. Seperti pria yang satu ini, namanya Lim Jun Hyun. Entah apa yang membawanya datang ke desa ini. Apa tujuannya masih belum diketahui. Daripada penasaran, kita lanjut aja ke alur cerita filmnya. Di awal cerita, Lim sedang mengendarai mobil sport yang ia beli cas tanpa kredit di showroom Haji Ujang. Uang yang ia hasilkan dari bermain piano. Ia seorang pianis profesional dan terkenal. Ia seakan-akan sedang lari dari kenyataan menjauh dari kehidupannya. Ia maksud hati ingin bebas dari liputan media, namun siapa sangka setiba di desa perdamaian, Lim pun dibanjiri berbagai pertanyaan dari awak media. Desa Peace Village ini dibangun dari hasil kesepakatan dua negara yang memimpikan hidup berdampingan dalam satu desa. Selama 70 tahun lamanya, akhirnya mimpi mereka bisa terwujud meskipun ini percobaan pertama untuk 1 tahun. Kedepan mereka berharap dengan program Peace Village ini berhasil dan bisa menarik lebih banyak warga Korea Utara dan warga Korea Selatan lagi untuk bisa hidup berdampingan. 저희 평화마을은 만평의 부지 Lim 위에 transit dari mobil pribadinya ke mobil box barang. Lim Bun tetap diperiksa KTP oleh satpam depan komplek, meskipun satpam tahu bahwa Lim pianis terkenal. Setelah beberapa menit Lim pun sampai depan rumah yang akan ia tinggali. Beberapa perabot ia masukkan ke kamar dan ruang lain. Tapi yang jadi perhatian pentingnya di bawah supir dan asistennya. Ia berlari keluar karena piano kesayangannya diturunkan dengan tidak hati-hati oleh mereka. 그렇게 막 내리면 어떡해요? Supir dan asistennya pun meninggalkan Lim tanpa membantu memasukkan pianonya ke dalam. Sambil memeriksa pianonya, ia pun memainkan beberapa instrumen lagu favoritnya. Warga sekitar sangat menikmati alunan piano yang dimainkan Lim. Sampai-sampai salah seorang warga menghampirinya dan mengajak kenalan. Lim bukan laki-laki yang gampang untuk bisa diajak kenalan, karena Lim termasuk orang yang angkuh dan dingin terhadap wanita, apalagi yang baru ia temui. 놀러오는 건 되죠? Scene berganti pada Putri Jenderal Korea Utara yang sedang terjebak di tengah perjalanan menuju Peace Village. Bus yang ia tumpangi mogok tak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Walaupun harus memakan waktu beberapa jam, karena hari sudah mulai gelap. Di sudut lain Pak RT dan Pak RW sedang menunggu kedatangannya. Mereka cemas karena seharusnya Putri Jenderal sudah tiba dari tadi sore. Putri Jenderal ini, ia datang dari Korea Utara bersama pengawalnya. Saat tiba di rumah tujuan, siapa sangka rumah yang harusnya ia tinggali sendiri ternyata sudah diisi oleh Lim. Dan kejadian tak terduga pun tak bisa dihindari. Akhirnya Lim dibawa ke kantor RW untuk disidang. Pak RT dan Pak RW mencoba mendengarkan kronologis yang terjadi. Lalu, setelah mereka periksa data Lim dan Lim usut punya usut. Saat di kantor desa data mereka salah input. Yang harusnya lajang menjadi suami istri alhasil mereka ditempatkan di satu rumah yang sama. Lim masih tidak terima beban perlakuan Lim yang bikin hidungnya berdarah. Pak RT dan Pak RW pun kebingungan dengan kesalahan data yang tim mereka perbuat. Ibarat memakan buah si malakama. Jujur salah bohong malah tambah salah. Mereka berunding sejenak di luar kantor desa. Karena jika salah memutuskan nasib mereka jadi taruhannya. Akhirnya Pak RW menyarankan pada mereka berdua untuk tetap tinggal serumah. 뭐라고요? Tetapi hal ini harus tetap dirahasiakan. Terlebih pada Pak Jenderal Korea Utara. Putri Jenderal militer yang bernama Hana ini sempat menolak, tapi setelah pikir panjang akhirnya ia mau sepakat dengan tinggal serumah. 인민을 대표해서 가는 길이야. 걱정 마시라요. 아버지, 잘 다녀오라. 그 한마디 해주시면 안 됩니까? Scene berganti pada Hanor yang tak rela kamar utamanya diisi oleh Lim. Dengan gerak cepat ia pun memindahkan barang-barang Lim ke ruangan lain. Dan Lim pun tadinya berniat untuk mengembalikan barang-barangnya ke semula. Ia pun melihat kotak hitam terus terbayang. Hal aneh. Tetapi Lim tidak bisa berbuat banyak.
Ternyata Hana lebih berani dan banyak akalnya ketimbang dia. Akhirnya dia harus rela tidur di kamar tanpa tempat tidur di lantai. Keesokan harinya pengawal Goyeon mengkhawatirkan Hana semalam. Ia berfirasat buruk pada Lim yang tinggal serumah dengan Hana. Ia pun berinisiatif mau melaporkan kejadian kesalahan data ini pada ayah Hana. Belum sempat Hana menjawab, tiba-tiba dari belakang warga sekitar sedang membuat konten. Entah konten apa yang ia buat sampai sekarang belum diketahui. Yang jelas ia bertegur sapa dengan pengawal Goyeon. Sedangkan Hana pergi tanpa menanggapi dan meninggalkan mereka berdua. Sesampai di rumah Hana bersiap-siap untuk pergi. Di ruang tamu Lim mengeluh bahwa semalam ia tidak bisa tidur karena tidur di lantai. Yang mengejutkan jawaban Hana membuat Lim malu dan kesal. 남자가 허리가 그리 부실해서 어디 수가? Tak lama para petugas desa datang menemui Lim untuk membantu memasukkan pianonya yang kemarin belum sempat ia rapikan. Lim terus mencari posisi yang pas untuk dia bermain piano. Tak lama suara Pak RW terdengar melalui pengeras suara. Memberi pengumuman nanti malam akan diadakan perayaan sambutan warga baru Pace Village dengan pertunjukan piano yang dibawakan oleh Lim dan biola yang dibawakan oleh Hana. Mendengar hal itu, mereka berdua tak terima langsung mendatangi kantor desa. Perbuatan Pak RW memang luar biasa tanpa meminta izin pada mereka berdua. Ia langsung membuat pengumuman begitu saja. Akibatnya ia kena marah mereka 남쪽이야말로 berdua. 항상 이런 식으로 처리합니까? 맞아요. 진짜 도덕이 없어, 도덕이.